Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kami bersuka cita sekali kalau kita boleh sama-sama beribadah kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita berbeda tempat, tetapi kita yakin dan percaya ada roh Tuhan yang menyertai kita. Ada roh Tuhan di tempat ini. Ada roh Tuhan di rumah Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari yang bersemangat pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini, tetap percaya Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dia Tuhan yang akan memberikan semangat yang baru, minyak yang baru bagi engkau semuanya. Amin. Yang bersemangat mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, kemuliaan yang terbaik. Haleluya Tuhan. Kami bersemangat Tuhan. Kami antusias Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita puji Dia Saudara, karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan Yesus ajaib ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama declare pujian ini. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, yes Tuhan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. You say, haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Mari saudara sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sampai bumi berlalu, sampai bumi
ajaib Tuhan. Kaulah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami tidak mau melihat keadaan kami Yesus, tapi kami mau pandang Engkau, hanya memandang-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, Allah yang jalan-jalannya ajaib dalam hidup kami. Oh, Yesus. Kami katakan Kau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Mari jadikan pujian ini sebagai doamu saudara. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kami mengangkat pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya.
firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah segalanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau baik. Katakan saudaraku, kau baik. Kaulah kekuatanku. Engkaulah pengharapanku Tuhan. Engkaulah kehidupanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Makasih Bapa untuk pagi hari ini. Sampai saat ini kami belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Namun kami tetap antusias dan bersemangat Bapa. Sekalipun ibadah kami tidak di gereja. Namun kami tetap percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ hadirat-Mu ada Bapa. Saat ini hamba percaya hadirat-Mu melingkupi keluarga demi keluarga dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami sangat antusias, sangat rindu dan sangat ingin mendengarkan isi hati-Mu. Mari Bapa, nasihati kami, ajari kami, ingatkan kami. Dan setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, Roh Kudus yang membuat firman itu menjadi iman di dalam diri kami. Roh Kudus yang membuat firman itu menjadi hidup di dalam diri kami. Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom sekali lagi saudaraku, apa kabar? Senantiasa saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Semuanya sehat, kuat, penuh damai sejahtera dan sukacita serta diberkati oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya akan mengawali firman Tuhan di dalam Roma, surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalimat terakhir mari kita baca kembali saudaraku. Ya, dari ayat yang sama dikatakan, supaya oleh kekuatan, perhatikan saudaraku, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, hidup ini kita perlu punya pengharapan. Sebab kalau kita sudah hilang pengharapan berarti kita mati.
hidup ini kita bisa maju terus ke depan atau besok ataupun nanti malam, itu karena ada dasarnya pengharapan. Namun yang Tuhan ajarkan kepada kita saudaraku, luar biasa satu ayat ini, semoga Allah sumber pengharapan. Nah, sumber pengharapan saudara itu, saudaraku, adalah Allah. Ada banyak orang, begitu banyak orang, mereka berpengharapan saudara. Yang mereka harapkan sumbernya bukan pada sumbernya. Itu sebabnya banyak yang kecewa saudaraku. Karena dia pengharapannya bukan kepada sumber dari segala pengharapan itu. Namun firman Tuhan katakan semoga Allah sumber, ya perhatikan, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Coba, saudara, orang yang banyak duit, orang yang kaya raya, belum tentu, saudaraku. Bisa ya, bisa tidak, namanya belum tentu. Bisa penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudaraku, inilah satu ayat yang luar biasa. Kalau orang sudah penuh sukacita dan damai sejahtera, kayaknya hidup itu sudah oke, saudaraku. Udah tenang-tenang aja. Berarti sukacita dan damai sejahtera itu tidak mudah. Sehingga kita harus berharap kepada sumbernya untuk mempunyai itu. Ya, hari-hari ini saudara, sukacita dan damai sejahtera kayaknya udah mulai menipis. Bahkan ada yang sudah sampai hilang, saudaraku. Kenapa? Karena sumber pengharapan kita atau saudara tidak kepada Tuhan. Berharapnya kepada siapa? Kepada manusia, kepada kekayaan, kepada uang. Itulah sumber pengharapan saya. Ketika sudah dapat uang, juga tidak memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau sumber pengharapan saudara kepada Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera itu akan memenuhi saudara. Ada amin saudaraku? Walaupun saya enggak mendengar, saudara pasti berkata, sepakat berkata amin. Ya, di sini dikatakan, memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dilanjutkan ya, di sana koma, supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Perhatikan, ini kuncinya saudaraku. Oleh kekuatan Roh Kudus pengharapan kita tuh bisa jadi kuat. Iman kita bisa jadi kuat. Saudara bisa hidup dalam pengharapan, saudara bisa hidup dalam iman. Itu semua peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak orang hanya mengaku beriman tapi tidak hidup oleh iman. Kenapa? Karena tanpa hidup oleh roh, tidak mungkin hidup oleh iman. Hasil hidup oleh roh, maka kita akan hidup oleh iman. Tanpa Roh Kudus, iman kita juga mati. Jadi kalau ada orang sudah baca di dalam Ibrani pasal 11 saksi-saksi iman, itu karena mereka orang-orang yang bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Sehingga mereka bisa menjadi saksi iman, saudara. Bisa menyaksikan keilahiannya Tuhan dalam hidup mereka. Itu karena sang ilahinya hidup di dalam diri kita. Sang pencipta itu ada dalam diri kita. Saudaraku, saya mau sedikit mengutip, mengingatkan kepada saudara semua. Ya, di sini dikatakan saudara di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama Kejadian 1. Pada mulanya siapa saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Udah jadi belum? Belum. Tapi Allah baru merencanakan, saudara, dengan kata yang lebih disederhanakan, Allah mau menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah tuh baru mau menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti kita lihat ayat yang kedua. Ini kuncinya ada di ayat yang kedua, saudara. Bumi itu belum berbentuk. Belum berbentuk itu artinya belum berbentuk tuh nggak jelas, saudara. Kalau bahasa Ibraninya tuh tepararuguh, saudaraku. Ngerti tepararuguh? Nggak jelas, ya. Kemudian belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dalam bahasa Ibraninya ini serius, yaitu tohu wa bohu. Artinya kacau balau. Jadi ketika duniamu diciptakan, langit dan bumimu diciptakan, itu kondisinya, saudaraku, belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi kacau balau, tohu wa bohu, saudara. Ya. Jadi kalau saudara lihat orang yang enggak karuan bilangin tohu wa bohu lu. Wah, gitu berarti orang itu kacau balau, saudara. Ya. Nah, sama manusia pun, saudaraku, ya, maka kita lihat ketika keadaan kacau balau itu kan koma, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini keteraturan ilahi, saudaraku. Sampai hari ini harus seperti itu. Keteraturan ilahi dalam hidup kita. Sebagaimana Allah menciptakan, demikianlah kehidupan kita harus seperti penciptaan itu. Baru kita bisa bagus, saudaraku. Nah, ketika di ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang, artinya mulai, saudara, kalau dalam bahasa itu kayak yang mengerami gitu ya. Mengerami bumi. Dirami oleh Roh Kudus. Maka firman itu dilahirkan, saudaraku. Di ayat yang ketiga, kita baca ayat yang ketiga. Barulah, saudara, kalau ngerti kunci ini, hidup kita beres. Kalau ngerti poin ini, hidup kita, prinsip ini, hidup kita beres. Maka apa yang terjadi? Berfirmanlah Allah setelah Roh Kudus mengerami. Di dalam ayat yang kedua saya pakai bahasa yang supaya nyambung. Mengerami, memenuhi surah hadirat Tuhan itu. Barulah Allah berfirman. Barulah apa? Jadilah terang, barulah jadi. Maka firman Tuhan tanpa Roh Kudus, nggak ada apa-apa, saudara. Firman nggak bisa pisah dengan Roh Kudus nggak bisa pisah dengan firman. Itu satu kesatuan. Jadi kalau kita memberitakan firman, berbicara firman, saat kita dipenuhi dikuasai Roh Kudus, maka jadilah, saudaraku. Apa yang difirmankan Tuhan itu jadi. Saudara dan saya akan sia-sia hidup percaya sama Tuhan. Tidak akan punya pengalaman apapun. Tidak akan menjadi nyata apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus. Saya tidak akan berhenti berbicara tentang Roh Kudus karena ini sumbernya. Contoh gini, saudara. Saudara pernah melihat mobil Ferrari? Tipe yang model baru. Di sana dikatakan, saudara, kalau nggak salah ya, dalam 10 detik Ferrari ini bisa melaju kecepatan 100 km. Saudaraku. Tipe yang terbaru itu. Langsung kecepatannya seperti apa itu. Dalam 10 detik mobil itu. Wih,
Seperti apa tuh 100 km dalam 10 detik. Kemudian saudara boleh melihat lagi mobil apa yang bagus. Kereta api atau pesawat udara yang tercanggih saudaraku. Kalau tidak ada bahan bakarnya, sebagus apapun mobilnya, secanggih apapun mobilnya, secanggih apapun pesawatnya. Pak, ada sekarang yang nggak pakai bahan bakar, pakai baterai, tetap harus ada listriknya. Nggak ada listriknya itu tetap jadi bangkai, saudaraku. Artinya mati. Mobil itu pun mati. Saudara bisa dengar firman Tuhan. Wah, bagus tadi. Bagus cuma dengar, saudaraku. Tapi 2-3 hari kemudian lemah lagi. Saya tuh meriset, merenung. Kenapa ini, di mana salahnya, penyakitnya ada di mana? Supaya kita ini bisa berkemenangan, berhasil, beruntung, mengalami kuasa firman itu. Ternyata saudara ada di dalam powernya, dalam kuasanya itu, dalam Roh Kudus itu. Barulah firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Ketika firman itu menjadi nyata, saudaraku, itu karya Roh Kudus, peranan Roh Kudus untuk menjadikan nyata firman itu, supaya firman itu menjadi jadi, itu adalah Roh Kudus yang melakukan. Seperti penciptaan bumi ini, Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang di atas muka bumi, di atas samudra. Barulah Allah berfirman. Kenapa enggak? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Kemudian Roh Kudus melayang-layang. Tidak. Firman itu saudara ditulis itu dengan benar-benar akurat, cermat, tertib, teratur. Nah, kalau kekristenan kita tidak mengikuti pola ini. Iman percaya kita tidak mengikuti pola ini. Gagal, saudara. Mobil Ferrari sebagus apapun hanya diam di garasi. Coba Ferrarinya nggak diisi bensin. Ya diam aja di Ferrari di situ. Bisa jalan, bisa didorong. Bisa jalan ya didorong. Banyak nggak orang Kristen yang didorong-dorong? Banyak. Kalau kebaktian harus dimotivasi. Ayo dong semangat, ayo. Wah. Sampai harus dibesuk, nah itu tuh kehabisan bahan bakar. Wah, gue sekarang boring. Nah itu tuh kehabisan bahan bakar, saudaraku. Aduh, gue dengar firman Tuhan udah gak ngerti, itu kehabisan bahan bakar. Gak antusias lagi. Ya karena sudah gak punya pengalaman dengan firman, ya lama-lama boring. Tapi coba setiap dengar firman, gua kaget, gua ngalami firman itu. Saudara semangat enggak? Semangat. Saudaraku, pengharapan itu di dalam kekuatan Roh Kudus, saudaraku, baru bisa kuat. Nah ini saya buktikan, dunia aja dijadikan oleh Tuhan. Itu dierami dulu. Dierami betul ya? Bahasa dilingkupi oleh Roh Kudus. Barulah Allah berfirman. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Keren saudaraku. Nah, saya akan ngutip lagi sekarang di dalam 2 Korintus 1. Ayat 12 sampai 14 saudara. Disinilah titik lemah anak Tuhan. Disinilah titik lemah orang-orang percaya. Yaitu dikatakan begini. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa tujuannya? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Banyak orang Kristen bingung, gue gak tahu Tuhan apa sih karunia Allah Tuhan buat gue. Gue gak tahu nih.
Kehendak Allah itu apa buat gua? Gua gak ngerti nih. Bingung gua. Ikut Tuhan tanpa Roh Kudus, saya bingung. Saudara kan bingung, semua orang bingung, saudaraku. Ya, kita lanjut supaya lebih jelas. Tujuannya saudara ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Tujuannya supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. 2 minggu lalu saya sampaikan ayat ini, sekarang saya sampaikan lagi supaya saudara jangan lupa. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Sekarang saya sedang menafsirkan hal-hal yang rohani kepada mereka, kepada saudara yang mempunyai roh. Tapi orang yang tidak mempunyai Roh Kudus, yang tidak dikuasai Roh Kudus, nanti berdebat. Gua gak ngerti itu pendeta ngomong apa. Bingung gua. Karena tanpa Roh Kudus bingung saudaraku. Nah, kemudian kita lihat. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saya menyampaikan ini saudara, saya harus tahu pasti apa yang saya sampaikan itu diajarkan oleh roh. Bukan hasil hikmat manusia. Saya harus meyakinkan diri saya ketika saya mempersiapkan, ketika saya bersekutu dengan Tuhan apa yang harus disampaikan hari Minggu ini. Nah, saya tafsirkan, diinterpretasikan. Ya. Bukan oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Ayat 14 saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Adalah hal yang paling sangat lucu dan menggelikan. Kalau ingin saudara berjalan dengan Tuhan, tapi memakai kekuatan manusia, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya Tuhan. Saudara dan saya hanya jadi orang beragama, tambah lama tambah boring, kalau ada di gereja jadi troublemaker, jadi pengacau. Kalau ada di persekutuan, ya jadi troublemaker lah dimanapun berada. Tukang kritik, tukang debat, dan seterusnya saudaraku. Karena apa? Firman Allah ditafsirkan pakai ini. Akhirnya berdebat. Yesus aja dengan ahli Taurat berdebat. Karena ahli Taurat coba menafsirkan firman Tuhan pakai ini. Imam Kayafas, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pakai ini. Tapi kenapa bukan ahli Taurat macam murid-murid yang sederhana, orang-orang sederhana saudaraku. Enggak suka debat, malah mereka bertanya, kenapa? Kenapa? Tapi kalau ahli Taurat, bukankah Allah berfirman? Pakai ayat lagi, bukankah harusnya begini? Bukankah harus begitu? Itu dia saudaraku. Di ayat di Alkitab sudah dijelaskan oleh Yesus dan Yesus sudah demonstrasikan. Ahli agama aja enggak ngerti firman. Come on. Saya rindu saudaraku. Gereja kita ini tidak bayi lagi. Itu sebabnya pengajarannya udah naik ke dimensi ini. Karena di sinilah saudara terjadi kehidupan firman itu. Terjadi kehidupan kita bersama Tuhan tuh hanya lewat ini. Kalau enggak kita hanya ya gitu aja lah. Saudara dapat rasakan sendiri. Kalau ditanya Yesus gimana? Ya gitu aja lah.
Padahal Yesus itu luar biasa enggak? Luar biasa saudaraku. Tapi kalau Yesus gimana? Ya gitu aja lah. Allah itu gimana? Ya gitu aja lah. Kau percaya sama Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha ajaib. Tapi ditanya, gimana Allah dengan kamu? Oh biasa aja. Nothing, hanya biasa aja. Coba kau hidup dengan roh. Saya lihatkan sebentar saudara ya. Orang kalau udah dikuasai oleh roh. Tolong dibukakan Yehezkiel pasal 37. Ini ilustrasi saja. Ini ilustrasi saja Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan. Ayat yang ke-1 ya. Meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Satu hari Yehezkiel itu saudara dilingkupi oleh kekuasaan Tuhan yaitu oleh roh Tuhan. Nah dibawanya dia oleh roh Tuhan ke tengah-tengah tulang belulang saudaraku. Nah ayat yang kedua kita lihat. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Saudara kalau jadi orang Kristen. Diyakinkan oleh saya tanpa Roh Kudus jadi tulang belulang seperti ini, saudara. Kita lihat. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lihat, setelah dikuasai oleh roh, lalu Allah berfirman kepada Yehezkiel. Coba saudara penuh oleh roh. Lalu Allah berfirman kepada Ardian. Lalu Allah berfirman kepada Andy Barron. Karena dia pakai Barron sekarang ya. Allah berfirman kepada Louis. Kalau saudara dan saya penuh roh karena ada penangkapnya. Terus kalau Allah berfirman juga nyambung. Ini kan sesuatu yang mustahil. Barulah Allah berfirman kepadaku. Hei anak manusia. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Coba pertanyaannya saudara. Kalau saudara lihat tulang belulang di depan saudara. Dapatkah tulang belulang ini dihidupkan kembali? Kalau orang yang di luar dimensi ilahi kan berkata gini. Gak akan dijawab seperti Yehezkiel. Nyante atuh. Tapi Yehezkiel menjawabnya lain. Aku menjawab, ya Tuhan Allah engkaulah yang mengetahui. Berarti masih ada harapan. Tuhan mengetahui bisa apa tidak itu dibangkitkan kembali. Ayat selanjutnya saudaraku. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah katanya. Mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Lihat orang di bawah kuasa urapan saudara. Firman Tuhan ini luar biasa saudara. Dikatakan apa? Katakanlah kepadanya hai tulang-tulang yang kering. Dengarlah firman Tuhan. Kok tulang-tulang disuruh dengar? Ngedengarnya gimana? Tapi bisa dengar. Yang saya takutkan saudara hari ini sedang dengar. Nggak bisa dengar. Kalau tulang-tulang saja bisa mendengar. Ini bukan tulang-tulang yang di Medan itu. Ya. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada siapa? Kok tulang-tulang diajak ngobrol? Kok berfirman sama tulang-tulang? Saya baca ayat ini tadi. Kok Tuhan berfirman sama tulang-tulang sih? Tuhan pagi ini berfirman sama saudara. Kalau sampai gak jadi hidup, aneh bin ajaib saudaraku. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Maka ayat yang ke-6 dikatakan apa? Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini hal yang paling mustahil. Dari tulang saudara. Artinya udah gak ada kulit. Gak ada apa-apa tinggal tulang. Tuhan bisa hidupkan lagi. Hari ini engkau sedang menghadapi masalah apa? Adakah di hadapanmu lebih berat daripada tulang ini?
Ketika engkau penuh Roh Kudus, Allah akan berfirman kepadamu. Dan ketika Allah berfirman, engkau akan melihat firman itu jadi nyata. Engkau akan bernubuat kepada masalah. Engkau akan mengatakan kepada masa depan, masa depanku baik. Masa depanku gemilang. Dan kalau engkau di bawah urapan Roh Kudus, jadi itu semua, saudaraku. Saudara, kemarin kita mau jalan-jalan sore nih, biasa kita suka jalan sport sore gitu ya. Keluar rumah, hujan udah gerimis, kita tetap pergi ke tempat lokasi. Ke lokasi itu, ketika nyampe di lokasi, pras-pris lagi. Tapi luar biasa cucu saya Matthew ngomong gini. Dia ngomong, ya pakai bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa Inggrisnya. Kata dia, Tuhan Yesus, kami mau jalan. Tolong Tuhan Yesus, enggak hujan ya, in Jesus name. Udah, enggak, ayo katanya jalan enggak hujan. Sampai malamnya enggak hujan, saudaraku. Saya pikir, anak ini hebat. Kalau mamahnya sakit, Mam, saya mau berdoa buat kamu. Wow. Betul, saudara, cucu saya ini agak satu ini, antik ini sudah. Lanjut lagi ya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat yang selanjutnya. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Masalah hari ini diizinkan. Saya punya iman, Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada saudara. Ketika engkau berharap sama Tuhan, tadi awal dikatakan, jadikanlah Tuhan sumber pengharapanmu. Berharap sama Tuhan masalah ini dapat saudara lalui dengan berhasil. Bahkan dengan peluang yang begitu banyak. Saudara, ketika engkau benar-benar bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Justru masa yang sukar ini, engkau akan mengetahui. Kata Tuhan dengan tujuan, kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara sudah mengetahui Tuhan belum? Atau baru kata orang lain? Katanya Yesus itu begini-begini, Allah itu begini-begini. Kata kamu bagaimana? Jangan-jangan, ya belum tahu sih, biasa-biasa aja sih. Kalau menurut saya, luar biasa. Karena saya banyak mengetahui, sering saya mendapat pernyataan bahwa akulah Tuhan. Ayat selanjutnya saudara. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat. Lihat, ketika orang di bawah pengaruh Roh Kudus saudaraku. Ketika dia apa yang diperintahkan dikatakan, terjadi enggak? Terjadi. Kedengaranlah suara sungguh-sungguh suatu berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain terus. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh pada kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum. Yehezkiel kaget. Kalau sudah jadi Yehezkiel kaget enggak? Wah, saudara. Saya yakin saudara, terheran-heran saudara. Ayat yang ke-9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Saudaraku, setiap kali Allah berfirman pasti didahului dengan roh Allah. Dengan Roh Kudus. Baru Allah berfirman. Itu tatanannya. Jangan coba-coba saudara memberitakan firman tanpa itu. Sia-sia saudaraku. Kita harus di bawah pengaruh Roh Kudus sebagaimana Yehezkiel. Ketika roh Allah menguasai aku. Barulah Allah berfirman. Barulah firman-Nya jadi nyata, saudara. Maka dalam ayat yang ke-10, keren.
Bukan hanya jadi hidup, tapi lihat jadi apa. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku dan nafas itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya menjadi apa? Hah? Jadi orang biasa atau jadi apa? Menjadi suatu tentara yang besar. Dari tulang dibuatnya hidup kembali dan menjadi tentara. Saudaraku, saya berharap hari ini saya ingin ada di gereja yang mati. Tapi gereja yang saya nggak mau juga terbawa arus gereja ini kepada gereja yang sifatnya ikut tren. Saya hanya ikut tren Roh Kudus, saudara. Tidak mau jadi gereja salep. Salep tuh gini, aduh sakit disalepin, ya baik. Tapi nggak sembuh. Saya mau jadi gereja di mana kita beribadah. Di situ terjadi kegerakan Roh Kudus. Di situ terjadi kegerakan firman. Di situ terjadi kehidupan, saudaraku. Karena untuk itulah Allah memanggil dan memilih kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara, jadilah orang yang antusias dengan Roh Kudus, saudara. Maka engkau ketika dikuasai oleh Dia, wow. Ingat, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Saya tutup dengan satu ayat ini. Wahyu pasal 3 ayat 21. Baca sama-sama di rumah dengan saya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Stop dulu. Kita semua pasti ingin menang. Amin. Kita semua pasti ingin menang. Nah, Tuhan pun sama. Tapi di sana ada kalimat apa? Barang siapa. Berarti ada yang tidak. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Caranya gimana? Ayat yang ke-22. Come on, ayat 22. Perhatikan. Sudah ingin menang? Apa kuncinya? Ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mendengarkan apa? Apa yang dikatakan Roh itu mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Roh? Jadi firman itu pasti dikatakan oleh Roh Kudus. Makanya Yesus katakan, kalau Roh Allah turun kepadamu, Roh Kudus turun ke atas, maka kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi bagi firman. Menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan. Menjadi saksi bagi kedahsyatan Tuhan. Itu dikerjakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara dan saya, orang-orang yang terpanggil dan terpilih adalah orang-orang yang hebat. Namun iblis ingin mematikan potensi bagi orang percaya. Yaitu bagaimana supaya Roh Kudus itu, saudaraku, tidak di blow up. Di dalam pengajaran tidak ditekankan. Padahal akhir dari pelajaran yang Tuhan Yesus berikan ditutup dengan berpesan Roh Kudus yang akan melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Saudaraku, kita tidak mengenal Roh Kudus, fatal dan vital, gagal, saudara. Kekristenan gagal, saudara akan kalah. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Genaplah apa yang Yesus pernah katakan. Kamu akan mendengar, namun kamu tidak mendengar. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa dengar. Kita nggak bisa lihat. Tapi oleh Roh Kudus kita bisa mendengar.
Mengalami, melihat tuh mengalami, saudaraku. Apa yang difirmankan Tuhan. Itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saudara kita sedang menghadapi semua masalah yang berat. Tapi saya percaya bersama Roh Kudus. Tulang-tulang saja bisa dihidupkan kembali. Nggak ada masalah yang lebih berat dari itu. Hari ini saudaraku. Jangan katakan masalahmu berat. Kalau kau penuh Roh Kudus, Allah akan berfirman. Ketika Allah berfirman kepadamu, satu pagi mungkin kau membaca firman Tuhan sedang sate. Tiba-tiba Allah berfirman, begini. Karena nyambung saudaraku, kau akan melihat firman itu jadi. Amin saudara. Saya mengasihi saudara. Saya ingin sebenarnya menginterpretasikan, menafsirkan, menjelaskan dengan detail. Cuma waktu gak cukup. Tapi saya akan berlanjut terus saudara. Terus menguraikan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya saudara menjadi jemaat Allah yang hidup. Diberkati Tuhan dan berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Allah lah sumber pengharapan saudara. Roh Kuduslah kekuatan saudara di dalam pengharapan itu. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Kau ajaib Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Teduhkan hati saudara. Tenangkan hati saudara. Saudaraku, engkau dan saya akan berlelah. Dan kemungkinan besar kita bisa murtad. Karena apa yang Tuhan firmankan kok gak jadi. Dan banyak orang yang murtad itu karena tidak mengalami. Kita bisa undur dari Tuhan. Kita bisa berpisah dengan Yesus, saudara. Tapi hari ini, kasih Tuhan kembali pagi ini disampaikan. Roh Kudus sumber segala pengharapan saudara. Kekuatan saudara, penolong saudara, kuasa itu ada dalam diri kita semua. Tuhan Yesus yang ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan saudaraku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan. Semua yang kusaksikan Perbuatan tangan-Mu. Perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya di rumah saudaraku. Katakan dengan imanmu saudaraku. Tiada
bisa Engkau hidupkan kembali Tuhan. Ketika Roh Kudus menjadi sumber pengharapan kami, menguasai hidup kami, sekalipun itu tulang kering, ketika firman itu dinyatakan menjadi hidup kembali ya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Saudaraku, tulang kering menandakan hilangnya pengharapan. Tulang kering menandakan hilangnya kehidupan. Tapi saat Roh Allah turun kepada kita, saudaraku, katakan lagi, sungguh ku percaya. Tulang kering itu hidup kembali, saudaraku. Demikian juga mungkin hari ini bisnismu sudah seperti tulang kering. Habis sudah segalanya. Segala keadaan menjadi tidak baik. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, sungguh ku percaya. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil. Roh Kudus, ambil alih saat ini. Berkuasalah atas anak-anakmu ya Roh Kudus. Bangkitkan kembali semangat anak-anakmu ya Roh Kudus. Amin Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Mujizat masih ada bagiku. Tidak ada jalan keluar selain Engkau, Roh Kudus. Jalan keluar hanya
Engkau akan membuat kami bisa menerobos segala keadaan yang sukar ini dengan cara yang ajaib Tuhan. Engkau akan membuat kami keluar sebagai pemenang. Engkau akan membuat kami menjadi anak-anak yang bisa melihat peluang ya Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami tidak mengenal yang namanya resesi. Kami tidak mengenal yang namanya kesukaran. Karena kami percaya di mana ada roh Allah, di situ ada jalan keluar. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan. Di mana ada roh Allah, di situ terjadi terobosan. Oh haleluya, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih buat pagi ini. Biarlah anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami kesukaran, yang sedang menghadapi permasalahan, bahkan yang sudah hampir hilang pengharapannya, kembali berkobar-kobar seperti orang yang kembali ke Emmaus. Pengharapannya hilang, namun Engkau datang mendekati dia dan mereka kembali lagi. Hari ini anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak main-main dengan saudara. Tuhan tidak bermain-main ingin menolong kita. Tuhan sangat serius ingin menolong kita. Percayalah saudaraku. Terimalah hari ini adalah hari kelepasan. Aku bernubuat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang membuat anak-anak Tuhan menjadi sukar, di dalam nama Tuhan Yesus, terlihatlah jalan keluar itu. Segala yang tertutup menjadi terbuka. Oh rahasike peliandala nama Santa, hikeriandala nama Santa, laborata kayarana nama Santa, yeheria borata karana nama Santa, laborata kayarana. Perusahaan-perusahaan yang hampir mati, bahkan sudah mati, kembali hidup dalam nama Yesus. Aku percaya Roh Kudus, Engkaulah kuasa kami, Engkaulah hidup kami, Engkaulah Tuhan kami. Bergeraklah lewat hidup kami. Bawa kami maju, bawa kami maju, Roh Kudus. Ya terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Api itu sudah turun Tuhan. Hamba percaya yang mogok kembali berjalan, semuanya berjalan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus memenuhi setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negeri ini. Dengan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Abraham, Ishak dan Israel atas negeri dan bangsa ini. Diberkati menjadi negeri yang makmur. Diluputkan dari segala pencobaan ini. Berkati presiden kami dengan kekuatan, hikmat, pengertian dari Engkau. Dalam nama Yesus, Indonesia sejahtera. Indonesia makmur. Indonesia berkelimpahan. Haleluya. Amin. Ya, sudah kita akhiri ibadah ini, mari tadahkan kedua tangan saudara. Ore hamataka ya ramasyata. Saudaraku, terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Dan segalanya dibuat menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa. Menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang sudah diberkati, yang sudah diurapi, sama-sama katakan, amin.
Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman untuk boleh sama-sama kita perhatikan. Setelah ibadah ini akan diadakan ibadah anak pukul 10.45. Mari orang tua masing-masing anak-anak boleh mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online ini. Dan kita boleh mendampingi mereka supaya mereka juga boleh antusias beribadah kepada Tuhan. Kemudian untuk breakthrough prayer akan diadakan hari Jumat pukul 19.30 melalui Live IG Bandung City Blessing. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama bergabung dan terlibat dalam doa breakthrough prayer ini supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih lagi dan boleh mengenal kuasanya, boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Kemudian untuk Youth Zone Virtual Carousel Day akan diadakan hari Sabtu tanggal 27 Juni. Mari masing-masing anggota Youth Zone boleh berkoordinasi dengan ketua Carselnya masing-masing untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara untuk yang selama ini Bapak Ibu Saudara berikan dengan setia. Kami mengucapkan terima kasih. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita boleh berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh terus menabur. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan itu melalui transfer BCA yang dapat Bapak Ibu Saudara ketahui di grup WA masing-masing, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat transfer melalui OVO scan QR Code di sebelah kanan saya. Kemudian untuk ibadah raya online akan diadakan kembali minggu depan pukul 9.30. Mari kita sama-sama membawa hati yang antusias, hati yang semangat untuk boleh kembali beribadah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Bandung City Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, tetap semangat.